Kaidah yang kedua, bahwa seorang kalau dia ingin memahami sunnah Rasulullah SAW dengan benar, tentu setelah dia mengetahui bahwa sunnah ini sabit. Ya, seperti kita sebutkan, orang terhadap sunnah Nabi, dia harus mengetahui dua hal. Pertama, hadis ini sahih atau tidak. Yang kedua, apakah pemahamannya terhadap hadis yang sahih ini benar atau tidak. Dan itu membutuhkan pemahaman yang benar yang dijelaskan oleh para ulama. Yang kedua adalah, kaidah yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang satu tema dan pembahasan pada satu tempat. Orang kalau dia mau memahami suatu masalah, misalnya yang berkaitan dengan masalah wudu, maka semua dalil yang berkaitan dengan wudu harus dikumpulkan, baik dari ayat atau yang dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Semua diambil. Kemudian dia pilih mana yang sah dari Nabi dan mana yang tidak sah. Setelah dia melihat yang sah, baru kemudian dia bisa menyimpulkan apa yang dimaksudkan dari hadis-hadis tersebut, dan dia bisa menyimpulkan sifat wudhu Nabi yang benar. Dan ini semua alhamdulillah telah terkhidmahi oleh para ulama, yang tinggal kita membacanya saja. Ya, seperti kita sebutkan tadi, bahwasanya para ulama dahulu dengan kepayahan dan kesusahan luar biasa untuk dia mengetahui satu hadis, kemudian mengumpulkan antara satu dengan yang lainnya. Dan dalam kaidah ini tidak boleh orang mengambil satu hadis kemudian dia mengabaikan hadis yang lainnya. Harus dikumpulkan semua hadis yang berkaitan dengan masalah bab tersebut, kemudian dia simpulkan dengan kaidah para ulama, terutama ulama usul al-fiqh, bagaimana memahami atau istidlal dari masalah hadis atau dalil-dalil tersebut. Baru dengan itu dia bisa memahami dengan benar. Dan kita, terutama para penuntut ilmu, seperti kita sebutkan, sudah banyak yang dikhidmahi oleh para ulama, tinggal kita membaca apa yang dijelaskan oleh para ulama di kitab-kitab mereka, ya. Tentu dengan kita berusaha ittiba' di dalam mengikuti para ulama itu. Artinya mengikuti pendapat mereka dengan kita mengetahui dalilnya. Mengetahui dalilnya dari Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi bukan kita taklid. Karena taklid itu asal hukumnya haram, kata para ulama. Haram hukumnya taklid. Bahkan sebagian ulama mengatakan at-taklid ka'aklil maitah, la yusaru ilaihi illa inda ad-darurah. Jadi taklid itu sama seperti orang makan bangke. Sama seperti makan bangke. Ya, yang tidak boleh orang itu makan bangke kecuali ketika darurat. Dan ini menuntut kita untuk kita mengetahui setiap masalah yang wajib kita ketahui dengan dalil. Berusaha kita tahu dengan dalilnya. Oh, ini hadisnya. Baik kita pahami hadisnya itu dengan menghafalnya atau dengan maknanya. Dan ini menuntut kita untuk Untuk kita mempelajari sunnah Rasulullah SAW dengan benar. Untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Di sini dinukilkan oleh beliau perkataan sebagian para ulama hadis, di antaranya misalnya Imam Yahya bin Ma'in. Beliau mengatakan kalau kita tidak menulis hadis dari 30 jalan, dari 30 sanad, niscaya kita tidak akan memahaminya dari sanad ini. Karena kadang-kadang satu hadis dia mungkin sebagian dinukil dari sini, tetapi sempurnanya dari jalan sanad yang lain. Atau ada ziyadah. Oleh karena itu ada istilah para ulama hadis yang dinamakan ziyadatus thiqah, yaitu adanya ziyadah riwayat dari seorang perawi yang thiqah, yang bisa dia diterima. Oleh karena itu para ulama ketika misalnya menyimpulkan satu masalah, mereka mengambil masalah itu dari riwayat-riwayat yang ada, mereka kumpulkan. Kita bisa melihat misalnya risalah kecil yang ditulis oleh Syekh Al-Albani yang berkaitan dengan manasik haji Nabi SAW, manasikul haji wal umrah. Yang umdah beliau adalah hadis Jabir bin Abdullah. Beliau bawa ke riwayat-riwayat sana yang berkaitan dengan masalah tersebut, kemudian juga membawa ke riwayat-riwayat yang lain sehingga tergambar bagaimana praktik haji dan umrah Rasulullah SAW. Atau misalnya dalam sifat salat Nabi, yang umdah beliau adalah hadis Wa'il bin Hujur. Tetapi tidak cukup hanya dengan itu, tapi juga dari riwayat-riwayat sahabat yang lain. Demikian juga masalah misalnya kisah Isra Mi'raj. Syekh Al-Albani menulis satu risalah
tentang Al-Isra' wal Mi'raj. Dibawakan riwayat yang baik dari para ulama hadis sehingga dia tersusun dalam bentuk seakan-akan dia kisah perjalanan Isra' Mi'raj Rasulullah SAW dari riwayat-riwayat yang thabit. Jadi kecil dihasilkan tetapi dari sumber yang sangat banyak. Baik dari kitab yang sudah tercetak atau yang masih dalam bentuk manuskrip, makhtutat. Jadi menunjukkan kesungguhan para ulama di dalam memperjuangkan sunnah ini agar sampai kepada kita seperti apa yang didengar oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum dari Rasulullah SAW. Nah, maka kita orang-orang yang mencintai sunnah Nabi, jangan kita menganggap remeh perjuangan para sahabat, perjuangan para ulama hadis di dalam menukil hadis ini. Luar biasa. Ya. Sering saya sebutkan misalnya seperti Imam Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in itu memiliki warisan yang sangat banyak dari orang tuanya karena orang tuanya kaya raya. Dihabiskan warisannya untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu. Sampai hampir beliau tidak bisa beli sendal. Ya, subhanallah, sebagian kadang-kadang untuk beli kitab atau beli buku itu susah sekali. Tidak ada orang yang gratis masuk surga itu tanpa ada perjuangan. Wah, hatta orang bersungguh-sungguh, ya, dia untuk menuju jalan kebaikan belum tentu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh, dia bakhil, kemudian atau dia bermalas-malasan, atau dia kapan-kapan mau ngaji atau kapan-kapan mau membaca, tidak. Ini jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau orang dalam masalah dunia saja semua dia berusaha korbankan untuk dia sukses. Yang setelah dia di dunia ini, semua yang dihasilkan dari kesuksesan dunia itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan, kedudukan dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencari mutiara, sesuatu yang sangat berharga dari sunnah Nabi ini untuk kejayaan dunia dan akhirat. Maka itu kita jaga hati kita kalau diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, kecintaan kepada sunnah ini, karena sunnah ini membawa keberkahan. Membawa keberkahan hidup, keberkahan umur, keberkahan harta, keberkahan segala-galanya di dunia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah ini. Yang kalau kita berpegang teguh dengannya dan kita berdoa kepada Allah agar diberikan sabat, istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau untuk talabul ilm dan biaya diri menuntut ilmu sampai atap rumahnya itu dijual. Sebagian atap rumahnya itu dijual. Sekarang orang gonta-ganti HP, ya. Besok ada model yang baru ini. Siapa yang mau dibanggakan? Paling yang bangga itu kucing aja yang bangga. Karena kucing tidak bisa pakai HP. Semua manusia bisa pakai HP. Tapi kebanyakan orang. Yang bangga ayam, yang artinya yang kagum itu hanya ayam, kucing yang tidak bisa pakai HP. Tapi orang untuk dia infak, untuk membeli kitab, membeli buku, membeli sarana untuk dia berilmu, berkorban, yang kalau dia yastash'ir, merasakan di dalam hatinya bahwa dia tidak akan bisa dimudahkan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah kecuali dengan jalan seperti ini. Ya, oleh karena itu kita sungguh-sungguh. Dan kalau kita ingin kejayaan dunia dan akhirat seperti kita sebutkan, harus dengan ini. Dan jangan memandang perkataan manusia, pandang firman Allah, pandang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan dengar orang-orang yang menyelisih keduanya. Kalau orang yang menyelisih keduanya pasti membawa kita kepada kehancuran dan kesengsaraan. Kemudian beliau menukil beberapa perkataan, di antara Imam Ahmad, suatu hadis, kalau tidak engkau kumpulkan jalan-jalannya atau sanadnya, engkau tidak akan paham. Karena sebagian hadis menafsirkan sebagian yang lain. Ya. Jadi itu bisa di ini. Dan saya pernah jelaskan di satu majelis. Contohnya misalnya hadis Rasulullah yang sahih, ma asfala minal ka'bain fafin nar. Apa yang melewati mata kaki maka tempatnya di neraka. Dan hadis ini menunjukkan tentang tidak bolehnya seorang laki-laki dia isbal. Berbeda dengan wanita. Padahal secara zahir hadis ini menunjukkan dia umum bagi laki-laki dan wanita. Artinya kalau kita melihat hadis ini saja, ya, maka kita akan mengatakan berarti perempuan juga tidak boleh isbal. Tapi kita dapatkan hadis yang lain
yang menunjukkan hal tersebut ketika Rasulullah SAW ditanya, "Madza tasna'un nisa' bi dhuyulihinna?" Qala yurkhina shibran. Qala idzan tanqasib qala idzan tanqashif aqdamuhunna. Qala yurkhina dhira'an wa la yazidna. Rasulullah ditanya tentang isbal ini bagi wanita, apa yang diperbuat para wanita dengan ujung kainnya karena dia menutup kakinya, auratnya. Rasulullah mengatakan dia ulurkan satu jengkal. Dikatakan kepada beliau, kalau begitu akan tampak tapak kakinya. Rasulullah SAW mengatakan yurkhina dhira'an wa la yazidna. Dia ulurkan sampai satu hasta dan tidak dia melebihkan dari itu. Maka itu para ulama mengatakan jarru ath-thiyabi lirrijali madmum wa jarru ath-thiyabi lin-nisa'i mamduh. Mengulurkan kain bagi laki-laki itu tercela, artinya melewati mata kaki, sedangkan mengulurkan kain bagi wanita itu adalah terpuji. Kemudian di sini dicontohkan oleh beliau, antum lihat di poin ke-19, misalnya hadis Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW ketika melihat alat pertanian beliau mengatakan, "La yadkhulu hadza baita qaumin illa adkhalahu Allahu dhull." Illa adkhalahu Allahu adh-dhulla. Tidaklah hal ini atau alat ini masuk ke rumah suatu kaum melainkan Allah memasukkan padanya kehinaan. Artinya alat pertanian. Zahir hadis ini menunjukkan celaan bagi para petani, celaan bagi orang yang memiliki alat pertanian. Tetapi kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, menunjukkan justru dorongan Rasulullah SAW untuk bertani, bercocok tanam. Sehingga para ulama menggabungkan antara hadis yang zahirnya celaan itu dengan dorongan Rasulullah SAW untuk bercocok tanam dan bertani ini, bahwa kalau seseorang, artinya maksudnya kalau digabungkan, bahwa seseorang kalau dia bertani dan disibukkan oleh pertaniannya dari kewajibannya kepada Allah, ya saking asiknya nyangkul, lupa azan, tidak sholat. Kadang-kadang orang dia bekerja itu tidak semata untuk mencari rezeki, tapi jadi hobi kadang-kadang. Jadi ada orang hobinya nyabit, hatta dia tidak butuh nyabit dia. Padahal kalau dia sudah cukup kebutuhannya, dia bisa baca buku di sawah, di ladangnya, dia bisa ini. Ada orang punya hobi membajak, ya. Bahkan ada sampai ya mungkin lebih disayang sapi atau kerbonya itu dibandingkan dengan anaknya. Dijaga setiap hari dari maling. Wah, anaknya tidak pernah dijaga. Dan ini bukan hanya petani, termasuk pedagang, ya dijaga. Padahal sekarang kita menjaga harta ini untuk apa? Untuk kebahagiaan kita, untuk kebahagiaan istri kita, untuk kebahagiaan anak kita. Akhirnya kita abaikan kebahagiaan mereka, bahkan kebahagiaan kita. Ada orang begitu kerja itu dia lupa makan, dia lupa ini. Bahkan kewajiban dia lupakan. Padahal dia mengatakan, oh saya ini jadi petani supaya bahagia, bisa ada harta, berdagang supaya, tapi dia lupa makan, lupa minum, lupa anak istrinya dan sebagainya. Jadi untuk apa dia bekerja? Ya, jadi harus diperhatikan. Jadi apa saja profesi kita yang halal tidak boleh melalaikan kita dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, kewajiban kita yang berkaitan dengan hak Allah, yang berkaitan dengan hak sama manusia, keluarga dan sebagainya. Ya, dan itu harus dibagi sesuai dengan haknya masing-masing. Rasulullah mengatakan yang menunjukkan hal tersebut, saya lewati karena waktu, hadis sebelumnya. Rasulullah mengatakan, "Idza qamat ala ahadikumul qiyamatu wa fi yadihi fasilatun falyaghrisha." Jikalau datang hari kiamat atas salah seorang kalian dan di tangannya masih ada benih kurma, biji kurma yang bisa ditanam, ya, maka hendaklah dia tanam. Dan ini menunjukkan bahwasanya pertama kita itu beramal soleh. Karena bertanam itu kalau dimaksudkan orang bertanam, ini perhatikan, pertama kita para petani yang
Jadi para petani, kalau menanam itu dan semua apa yang kita lakukan, kalau kita maksudkan karena Allah, yang tadinya dia asalnya semata mubah, dia menjadi taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mencari rezeki supaya dia bisa mencukupi dirinya biaya ibadah untuk bekal ibadah dan keluarganya, maka dia akan mendapatkan pahala, dan itu akan mendatangkan keberkahan bagi pekerjaan dunia itu. Maka kita perhatikan, ya, kalau bertani, berdagang atau apa saja, hendaklah maksudkan untuk menguatkan hal-hal yang syar'i untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita cari dari dunia itu bernilai ibadah, pertama dari sisi Allah, kedua dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masuk ke dalam keumuman makna firman Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa la yansuranna Allah man yansuruh. Jadi kalau kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian ditolong, dan Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Jadi yang harus kita perhatikan. Ya, di sini jadi faedah. Dan kedua, di sini juga faedah hadis ini, di samping menggabungkan tentang hadis yang pertama, maksudnya yang jelas yang dilarang itu adalah menyibukkan diri dengan pertanian atau pekerjaan lain, orang di pasar, di toko dan sebagainya, sampai melalaikan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang berkaitan dengan hak manusia. Ya. Di samping itu, faedahnya bahwasanya sekecil apapun yang bisa dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah dari amal soleh, dia lakukan. Karena boleh jadi amalan yang kita anggap sedikit, kecil dari amal soleh itu sebagai pembuka kebaikan yang besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau banyak memberikan targhib, dorongan kepada para sahabat di dalam kebajikan, di dalam amal saleh. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a, walau an talqa akhaka biwajhin talq." Jangan kalian meremehkan dari kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya sekedar senyum kalau bertemu dengan saudaramu. Jadi boleh jadi yang kita anggap remeh itu menjadi sebab kebaikan yang besar. Dan para ulama salaf mengatakan, al-hasanat tajurrul hasanat was-sayyi'at tajur as-sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghantarkan kepada kebaikan yang banyak yang lainnya. Demikian juga keburukan bisa menghantarkan kepada keburukan yang banyak lainnya. Ya, boleh jadi kadang-kadang orang hanya melihat, oh saya punya cita-cita besar dalam amal soleh ini, jauh, tetapi dia tidak pernah memulai dari hal yang kecil. Dia ingin besar semua, terus dia amalnya banyak dan sebagainya. Kalau yang kecil diremehkan. Yang kecil itu awal dari kebaikan. Kalau kita yang kecil sulit kita perhatikan bagaimana kita akan bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Dan yang penting adalah niat. Dan dengan itu juga orang akan diberikan keberkahan pada apa yang dia lakukan. Dan di sini disebutkan oleh beliau juga penjelasan Imam Ibnu Hajar dari apa yang diterjemah oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, di mana beliau berkata, Imam Bukhari telah memberikan isyarat dengan judul hadis tersebut, cara menjamak, menyatukan antara hadis Abu Umamah dan hadis sebelumnya tentang keutamaan bertani dan bercocok tanam. Hadis itu dijamak dengan salah satu dari dua cara, yaitu dengan membawa apa yang bermakna celaan kepada akibat buruk dari pertanian, atau dibawa kepada pemahaman jika bertani tidak melalaikan namun dia melampaui batas setelah melakukan. Artinya, kalau orang melampaui batas, berlebihan memperhatikan pertanian sampai mengabaikan kewajiban kepada Allah, pertama seperti tadi, dia akan dicela oleh Allah dan dicela oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia akan jauh tentu dari keberkahan. Ya, oleh karena itu diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adhnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian berjual beli dengan cara ainah, yaitu jual beli riba, saya jelaskan di bawah itu, kalian dilelehkan oleh ternak kalian dan kalian suka disibukkan dengan bertani sehingga kalian meninggalkan kewajiban jihad, niscaya Allah akan menimpakan atas kalian kehinaan yang dia tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian.
Kemudian kaidah yang ketiga, yaitu jamak dan tarjih di antara hadis-hadis yang bertentangan. Dan ini sudah saya jelaskan sebagian tadi, yaitu 3 tariqah atau 4. Pertama tariqatul jamak, kemudian tariq an-nasakh, yang ketiga tariq tarjih, kemudian sebagian menyebutkan yaitu at-tawaqquf, yaitu tawakuf pada apa yang dianggap bertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Di sini dicontohkan bagaimana cara menjamak dan mentarjih hadis-hadis Rasulullah SAW, tentu dari apa yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, kita sebutkan tadi bahwasanya mustahil terjadi pertentangan antara satu hadis dengan hadis sahih yang lain. Mustahil, karena dia bersumber dari yang satu dari Rasulullah SAW, yang dia tentunya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dicontohkan di sini, dan ini termasuk permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu tentang misalnya orang yang qada hajat. Qada hajat di dalam bangunan atau di luar bangunan. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia mutlak haram, artinya orang itu menghadap kiblat ketika dia qada hajat, baik di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Sebagian para ulama melakukan maslak jamak dalam masalah ini, ya, tidak maslak tarjih seperti sebelumnya, yaitu dengan mengatakan bahwasanya yang dilarang itu kalau dia berada di tempat yang lapang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika qada hajat. Tetapi kalau dia berada di dalam di dalam bangunan, maka itu tidak apa-apa. Dan itu yang disebutkan oleh beliau di pembahasan poin ini. Nah, kemudian tentang kitab yang bisa kita jadikan rujukan kalau ada hadis-hadis yang kita atau orang menganggap itu ada pertentangan antara satu dengan yang lain, yaitu disebutkan oleh beliau di antaranya Mushkilul Athar karya Imam At-Tahawi, kemudian Ta'wil Mukhtalafil Hadis karya Ibnu Qutaibah, Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dinwari, dan sebelumnya yaitu kitab Imam Syafi'i rahimahullah, kitab Ikhtilaf Al-Hadis. Kemudian poin yang keempat, kaidah yang keempat, mengetahui nasikh dan mansukh. Mengetahui nasikh dan mansukh, yaitu mengetahui mana hadis yang dia nasikh, yang menghapus hadis yang lainnya, dan mana yang mansukh atau hadis yang dinasakh. Para ulama menyebutkan tentang definisi an-nasakh, yaitu raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin anhu, yaitu mengangkat hukum syara' dengan raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin, yaitu mengangkat hukum syara' dengan dalil syara' yang belakangan dari dalil hukum syara' yang pertama. Itu yang dimaksudkan dengan nasakh, menghapus dalil syariat dengan dalil yang belakangan yang diketahui dari hukum syariat yang pertama. Dan dijelaskan oleh para ulama seperti di poin 26 di halaman 26, bahwasanya nasikh dan mansukh itu ada dalam syariat, dalam Quran, dalam sunnah Nabi. Yang kita membahas tentang sunnah Nabi. Dan nasakh itu perlu diingat, dan ini kita jelaskan di awal tadi, itu semata terhapusnya beramal dengan hadis yang dinasakh. Tetapi wajib kita tetap meyakini tentang keberadaan hadis tersebut, karena dia sabit dari Rasulullah SAW. Dan dalil yang mansukh atau hadis yang mansukh yang sudah dinasakh tidak boleh kita amalkan, ya, karena dia sudah dinasakh dengan hadis yang sesudahnya. Dan di antara kitab disebutkan oleh beliau, dari sini disebutkan ada bait yang disebutkan oleh Imam Suyuti dalam Alfiyahnya, wan naskha qad adrajahu fil ilali at-Tirmidzi wa khassahu aw khassahu bil amali. Dan dalil nasakh atau penghapusan syariat atau hukum yang berkaitan dengan hadis telah dimasukkan di dalam kitab Al-Ilal, atau di dalam pembahasan ilal oleh Imam Tirmidzi, atau kategori yang menjadi illat atau cacat hadis, tetapi itu hanya dari sisi pengamalannya saja, bukan dari sisi subut hadis itu sendiri. Wa illa hadis itu kalau dia sahih, dia thabit, walaupun dia mansukh, tetapi dia tidak diamalkan. Itu yang dimaksudkan oleh Imam As-Suyuti dalam pembahasan ini. Di antara kitab yang dijadikan rujukan dalam masalah ini adalah
kitab Ithaf Dhawi Rusukh lil Ju'buri, kemudian An-Nasikh wal Mansukh karya Imam Ibn al-Jawzi, kemudian Al-I'tibar fi An-Nasikh wal Mansukh min al-Akhbar atau al-Athar karya Al-Hazimi. Kemudian pembahasan yang kelima atau kaidah yang kelima, mengetahui asbab urut hadis. Jadi